Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dari MPI 3C, NIM 1910206075. Baiklah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu tentang sistem tingkat, jurusan, mutasi, dan dropout. Sistem tingkat. Pengertian sistem tingkat. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pendidikan, sistem ting dalam dalam pendidikan, alasan diterapkan sistem tingkat ini selain asumsi keamanan adalah efisien pendidikan di sekolah. Jika peserta didik berada dalam keadaan sama dan dapat dilayani secara bersama-sama, tidak efisien dari segi tenaga dan biayanya jika dilayani secara individual. Oleh karena itu, layanan secara sama dapat menggunakan sistem tingkat tersebut dianggap lebih efisien dan lebih baik. 2. Pertimbangan kenaikan tingkat. Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk naik tingkat ke tingkat tertentu. Namun, demikian ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipertimbangkan untuk kenaikan tingkat tersebut. Untuk menentukan peserta didik untuk naik tingkat, yaitu A. Prestasi peserta didik, dan B. Waktu kenaikan tingkat, C. Persyaratan administrasi sekolah, dan yang selanjutnya, yang bagian ketiga, kelebihan dan kekurangan sistem tingkat. Kelebihan sistem tingkat adalah sebagai berikut. A. Dapat dijadikan sebagai alat untuk merekayasa belajar peserta didik, sebab imbalan belajar yang berupa kenaikan tingkat ini bisa memacu peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang B. Efisien karena sistem tingkat menggunakan sistem pembelajaran klasikal. C. Rasa sosial peserta didik tetap tinggi karena mereka sama-sama merupakan materi pembelajaran yang sama ditingkatkannya. D. Pengadministrasiannya mudah. Dan selanjutnya, kelemahan sistem tingkat adalah sebagai berikut. A. Peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan akademik dan psikologis. B. Peserta didik yang pandai tidak sabar menunggu peserta didik yang lain dan kemampuannya lebih rendah. C. Kurang adanya kompetensi di antara peserta didik. Dan yang D. Hanya menguntungkan perkembangan peserta didik yang menengah karena merendahkan yang menjadi ukuran pelaksanaan proses pembelajaran, atau itulah kira-kira. Dan selanjutnya, yang bagian 4, remedial bagi peserta didik yang tidak naik tingkat. Peserta didik yang tidak naik tingkat tidak saja perlu mendapatkan remedi atau penanganan secara akademik, melainkan juga sekaligus penanganan secara psikologis. Remedi secara akademik yang dapat dibantu secara khusus kepada peserta didik yang tidak naik tingkat ini adalah sebagai berikut. A. Membantu mengenali penyebab-penyebab tidak naik tingkat. B. Membantu untuk merencanakan kegiatannya. C. Memberikan latihan-latihan yang mendukung untuk merembahkannya. Remedi secara psikologis yang dapat diberikan kepada peserta didik yang tidak naik tingkat adalah sebagai berikut. A. Menyadarkan kepada peserta didik yang bersangkutan. B. Menyadarkan kepada yang bersangkutan. C. Memberikan terapi psikologis jika terbukti bahwa yang bersangkutan mendapatkan gangguan-gangguan jiwa. Selanjutnya masuk bagian B, yaitu jurusan. Pengertian jurusan. Jurusan atau istilah lainnya adalah peminatan. Di dalam Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan dan Pendidikan Menengah dijelaskan peminatan adalah
program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasikan pilihan minat. Dan selanjutnya C, mutasi. Pengertian dari mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Peserta didik harus mengayomi secara luas tentang apa itu perpindahan. Yang kedua, jenis mutasi. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain, atau perpindahan peserta didik, yaitu A, mutasi ekstern, dan B, mutasi intern. Selanjutnya, faktor penyebab mutasi. Secara umum faktor penyebab mutasi peserta didik dapat dikelompokkan atas A, peserta didik, B, lingkungan keluarga, C, lingkungan sekolah, D, teman sebaya, dan yang E, faktor lainnya. Peserta didik bersama keluarga merasa tidak mencukupi, padahal haruslah disadari bahwa semakin tinggi di tingkatnya dan jenjang pendidikan yang akan ditempuh oleh peserta didik, maka semakin banyak pula biaya pendidikan yang akan dikeluarkan. Baiklah, itulah hasil materi dari saya. Saya Ronaldo dari MP3C mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.